Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberikan kesempatan untuk berbagi di channel Mbah Salim. Semoga saudara yang sedang menonton ini selalu diberikan kesehatan, keberkahan rezeki, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, di situasi seperti ini tentu membuat kita bingung dan kesal. Sudah niat menagih secara baik-baik, malah mendapat respon yang tidak menyenangkan. Banyak yang mengalami hal serupa, susah menagih, bahkan merasa tidak dihargai meskipun itu adalah hak kita. Namun, jangan khawatir. Ada sebuah amalan doa yang bisa menjadi perantara untuk melunakkan hati orang yang berhutang kepada kita. Ini merupakan salah satu ilmu yang saya dapatkan dari guru saya. Insya Allah, dengan izin Allah, setelah membaca doa ini, hati orang yang berhutang akan terbuka, dan mereka akan tergerak untuk melunasi hutangnya. Ini bukan sekadar rangkaian kata, tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Harus dibaca dengan hati yang tenang, ikhlas, dan yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan. Jangan lupa selalu sertakan niat yang baik dan mohon kepada Allah agar diberikan jalan keluar terbaik, bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk orang yang berhutang. Bacakan doa ini setelah sholat, terutama sholat malam atau sholat hajat. Waktu-waktu seperti itu sangat mustajab untuk berdoa. Sebutkan nama orang yang berhutang dalam doa tersebut. Minta kepada Allah agar hati mereka dilembutkan dan diberikan kemampuan untuk melunasi hutangnya. Hutang sering menjadi masalah yang membuat banyak orang merasa tertekan. Ketika mencoba menagih hutang, tidak jarang justru menemukan kesulitan. Alih-alih mendapatkan respon baik, kadang yang berhutang malah marah, menghindar, atau memberikan berbagai alasan yang membuat hati semakin kesal. Namun, ada cara yang bisa dilakukan untuk membantu menyelesaikan masalah ini melalui pendekatan batin. Dengan izin Allah, doa dan amalan ini bisa menjadi perantara agar orang yang berhutang melunasi kewajibannya tanpa harus dipaksa. Bagi yang pernah mengalami situasi sulit saat menagih hutang, tentu tahu rasanya bagaimana menghadapi seseorang yang susah membayar. Tidak jarang, yang berhutang justru lebih galak daripada yang menagih. Kadang, ketika kita mendatangi mereka dengan niat baik, respon yang didapat malah berupa amarah atau alasan yang seakan-akan menutupi tanggung jawab mereka. Tapi jangan khawatir, ada ilmu yang bisa menjadi perantara untuk menyentuh hati orang yang berhutang agar tergerak melunasi tanggung jawabnya. Mulailah dengan membaca Al-Fatihah sebagai hadiah khusus untuk orang yang berhutang. Sebutkan namanya dengan jelas dalam hati dan mohon kepada Allah agar hati orang tersebut dilunakkan serta diberikan kemudahan rezeki untuk melunasi hutangnya. Setelah membaca Al-Fatihah, lanjutkan dengan doa khusus setiap kali memfokuskan pikiran kepada orang yang bersangkutan. Ini dengan hati yang ikhlas, tanpa dendam atau rasa marah. Setelah mengamalkan ilmu ini, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Jangan terburu-buru mengharapkan hasil, karena segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendaknya. Yang penting adalah niat dan usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon jalan keluar. Dengan melakukannya, masalah hutang yang berat terasa lebih ringan, dan solusi datang dengan cara yang tidak terduga. Nah, saudaraku, sebelum memulai, pastikan hati dalam keadaan tenang. Bersihkan pikiran dari rasa marah, dendam, atau emosi negatif kepada orang yang berhutang. Niatkan amalan ini sebagai bentuk ikhtiar kepada Allah untuk menyelesaikan masalah hutang dengan cara yang baik. Membaca Al-Fatihah untuk orang yang berhutang. Niatkan bacaan Al-Fatihah sebagai hadiah khusus untuk orang yang memiliki hutang. Sebutkan nama orang tersebut dalam hati. Misalnya, Ya Allah, khususkan bacaan Al-Fatihah ini untuk Bapak Saminto. Dengan izinmu, bukakan hatinya, lapangkan rezekinya, dan gerakkan ia untuk segera melunasi hutangnya. Bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 3 kali, secara perlahan dan khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Sampai selesai. Setelah membaca Al-Fatihah, lanjutkan dengan doa berikut ini sebanyak 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma dakhalu min haitsu amarahum ma kana yughni anhum minallahi min syai'in illa hajatan fi nafsi yaquba qadluha. Bisa dilakukan kapan saja, tetapi sangat dianjurkan pada waktu-waktu mustajab, seperti setelah sholat fardu, sholat tahajud, atau sholat hajat. Jika memungkinkan, lakukan di tempat yang tenang agar lebih khusyuk. Lakukan ini selama 7 hari berturut-turut tanpa terputus. Konsistensi adalah kunci agar hasilnya bisa dirasakan. Setelah menyelesaikan, serahkan semuanya kepada Allah. Percayalah bahwa Allah akan memberikan jalan keluar terbaik, bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Memiliki manfaat dan khasiat
melunakkan hati orang yang berhutang, membuka hati orang yang memiliki hutang agar merasa terdorong untuk melunasi kewajibannya tanpa paksaan, mendatangkan rezeki yang tak terduga, selain membantu menyelesaikan masalah hutang, juga membuka pintu rezeki bagi yang mengamalkannya. Hati menjadi lebih tenang, jauh dari rasa kesal atau marah kepada orang yang berhutang. Tidak memerlukan usaha fisik, hubungan dengan orang yang berhutang tetap terjaga tanpa konflik, menjadi solusi bagi yang sedang menghadapi masalah hutang. Ingatlah, rezeki dan pertolongan Allah selalu datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang penting adalah ikhtiar dan keyakinan bahwa Allah akan memberikan jalan terbaik. Semoga bermanfaat ijazahan ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.